Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber di channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Foto di Laut Selatan. Ikuti kisah ini sampai selesai agar para sahabat tidak tertinggal detail-detail kengeriannya. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jogja 2002. Parman sengaja berangkat ke Bantul hari itu. Ada rasa kangen luar biasa pada Hendro, sahabatnya dulu ketika kuliah. Selain teman sekamar, Hendro adalah orang yang sangat baik padanya. Dulu, ketika kiriman orang tua lambat datang, Hendro pula yang selalu membantu. Bahkan, setiap kali Parman mau mengembalikan uang, Hendro selalu menolak. Alasannya, dia mengatakan bahwa kehidupan manusia tak lepas dari takdir dan keberuntungan. Jawaban itu sepertinya sederhana. Tapi kelak, Parman bisa merasakan betapa kalimat Hendro bukan asal disusun dan mengandung nilai serta filosofi yang mendalam. Hendro mengaku merasa sangat beruntung secara materi. Sebagai anak seorang pengusaha, Hendro memang merasa kasihan setiap kali mendengar Parman bercerita, yaitu tentang kehidupan orang tuanya yang serba berkekurangan. Dan bahkan ketika mendaftar serta biaya kuliah, Parman ternyata banyak disokong oleh pamannya. Kata Hendro suatu kali, dia sama sekali tak berniat sombong atau semacamnya. Hanya agar persahabatan mereka lebih terjaga dan semoga suatu saat kelak Parman bisa mendapat pekerjaan yang bagus dan membanggakan orang tua. Entah berapa kali di zaman itu mata Parman berkaca-kaca, setiap kali Hendro terlihat begitu tulus membantunya. Sebagai sahabat, Hendro memang sangat istimewa. Itulah kenapa Parman berangkat jauh-jauh ke Bantul dan ingin memberi hadiah untuknya. 2 bulan lalu, dia mendapat pekerjaan yang diidamkan di sebuah perusahaan tambang dan berkantor di Surabaya. Gajinya pun sangat memuaskan untuk ukuran orang seperti dirinya. Dan kali ini, Parman membawakan Hendro sebuah jam tangan sebagai hadiah. Tentu saja, dia memilih yang harganya agak mahal, karena tak pantas memberi Hendro hadiah yang murahan. Walaupun Parman menyadari, mungkin ini tidak ada artinya dibanding bantuan Hendro di zaman kuliah dan kos bersama. Apalagi secara materi, Hendro pasti sangat mampu bahkan untuk membeli jam yang lebih mahal. Tapi Parman memang tidak menemukan pilihan hadiah lain yang menurutnya lebih cocok dibanding jam tangan. Parman masih hafal jalan ke rumah Hendro karena dulu pernah 3 kali diajak ke sana. Sekitar jam 8 malam, Parman pun sampai di rumah Hendro. Mereka berdua kemudian berpelukan hangat, layaknya 2 sahabat dekat yang memang sudah lama tak bertemu. Mata Hendro terlihat berbinar atas kedatangan Parman yang tiba-tiba. Bapak dan ibunya juga menyambut Parman dengan hangat.
Bapak dan Ibu Hendro kemudian menanyakan kabar Parman. Tentu saja, pertanyaan standar itu dijawab dengan kata baik dan rasa syukur. Tak lupa, Parman bercerita bahwa dirinya sudah bekerja di Surabaya dan baru 2 bulan lalu diterima. Parman lalu menceritakan kembali betapa Hendro dulu sangat baik padanya. Itulah kenapa dirinya tak pernah lupa dan memang dari dulu ingin berkunjung, tapi baru sekarang ada waktu. Hendro lalu mengajak Parman ngobrol akrab dan bercanda tawa di teras depan. Cerita-cerita nostalgia tentang masa kuliah pasti menjadi salah satu topik yang banyak dibahas. Dan di tengah-tengah pembicaraan, Parman memberikan jam tangan yang memang dipersiapkan dari rumah. Mungkin gak ada nilainya bagi kamu, Hen, tapi cuma ini yang bisa kuberikan, ucap Parman sambil menunduk, lalu berkaca-kaca karena teringat betapa orang yang di depannya adalah pribadi luar biasa yang mengagumkan. Berkali-kali Hendro berterima kasih atas jam tangan yang memang terlihat mewah itu. Dia juga merasa ikut senang karena Parman mendapat pekerjaan yang sangat bagus. Hendro sendiri saat ini sedang memegang salah satu perusahaan milik bapaknya. Tapi sayang, malam itu Hendro bersama bapak dan ibunya harus berangkat ke Solo untuk menjenguk keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit di sana. Parman tentu tidak keberatan. Sekitar jam 9 malam mereka berangkat dan Parman diminta menunggu sambil beristirahat di dalam kamar Hendro. Dijadwalkan sekitar jam 1 atau jam 2 mereka bertiga akan sampai lagi di rumah. Singkat cerita, Hendro pun berangkat bersama kedua orang tuanya. Sedangkan Parman bersiap istirahat sambil menunggu kedatangan mereka. Kamar Hendro sangat luas dan terkesan mewah. Tentu wajar, karena keluarganya adalah pengusaha sukses. Ruangan tertata sangat rapi dan bahkan terlihat lebih bagus dibanding dulu ketika Parman pernah menginap. Satu lagi yang menurut Parman luar biasa. Sejak dulu ketika masih kuliah dan diajak ke sini, tak ada pembantu di rumah Hendro. Padahal sebagai orang sekaya itu, membayar pembantu tentu sangat mudah bagi mereka. Hendro memang pernah mengatakan bahwa ibunya tak mau dicarikan pembantu karena beliau benar-benar ingin fokus jadi ibu rumah tangga yang baik dan tidak ada kegiatan di luar rumah. Bagi Parman, itu juga sesuatu yang luar biasa. Dan dia yakin sifat baik Hendro selama ini pasti menurun dari orang tuanya. Hanya saja ada yang cukup menarik perhatian Parman, yaitu sebuah foto cukup besar di dekat lemari. Terlihat Hendro sangat tampan di foto itu. Dulu sepertinya foto itu tidak ada. Dengan menggunakan seragam SMP, Hendro terlihat menggemaskan. Badannya sedikit lebih gemuk dibanding sekarang. Di belakangnya ada bangunan sekolah yang mungkin adalah SMP-nya. Cukup lama Parman memandangi foto itu. Wajah Hendro ternyata memang tampan sejak kecil. Dan lalu Parman teringat kembali semua kebaikan Hendro. Dia kembali yakin
kedua orang tuanya pasti adalah orang luar biasa, sehingga bisa mendidik Hendro sebaik itu. Setelah puas memandangi foto sahabatnya, Parman pun tertidur. Belum lama terlelap, terdengar suara pintu kamar terbuka. Antara sadar dan tidak, Parman bisa melihat Hendro berjalan dengan hati-hati memasuki ruangan. Kemudian, setelah berganti baju, dia berjalan menghampiri foto yang terpajang dekat lemari. Parman samar-samar teringat bahwa itu adalah foto masa kecil Hendro yang tadi dilihatnya cukup lama. Setelah itu, Hendro seperti memperhatikan Parman yang sedang tidur. Karena sangat mengantuk, Parman pun melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba, dia mendengar lagi suara pintu kamar. Kali ini, Parman langsung bangkit dan duduk. Seperti dugaannya, yang masuk adalah Hendro lagi. Tapi tak lama setelahnya, ada seorang wanita cantik di belakangnya. Di mata Parman, wanita itu begitu anggun dengan pakaian adat Jawa yang menawan. Dan perasaan Parman mengatakan dia pernah melihat wanita ini, tapi entah di mana. Hendro tak berbicara sama sekali. Hanya terlihat sibuk membongkar-bongkar lemari, dan di belakangnya sang wanita cantik terlihat seperti memperhatikan semua gerakan Hendro. Ada yang bisa kubantu, Hen? Begitu ucap Parman menawarkan diri. Tapi Hendro hanya menggeleng dan terus memeriksa setiap sudut lemari. Parman yakin ada sesuatu sangat penting yang sedang dia cari dan mungkin harus segera ditemukan, karena ditunggu oleh wanita cantik di belakangnya. Ketika Hendro masih memeriksa lemarinya, sang wanita cantik itu berjalan menghampiri Parman. Lalu, dengan suara lembut dan merdu, sang wanita itu berbisik, "Kapan-kapan dolan nang istanaku." Parman pun terkejut. Kalimat singkat itu berarti sebuah ajakan untuk berkunjung ke istananya. Parman lalu berpikir bahwa wanita itu mungkin adalah seorang ningrat dari Keraton Jogja. Karena orang biasa pasti tak menyebut tempat tinggalnya dengan kata istana. Sementara itu, Hendro tetap tak bersuara. Tak lama kemudian, terdengarlah suara seperti pekik keberhasilan. Hendro seperti berhasil menemukan sesuatu yang dicarinya dari tadi. Entah itu apa, karena dia lalu memasukkan barang itu ke saku celananya. Lalu, dengan bergandengan tangan bersama si wanita, Hendro pun berjalan keluar kamar. Sesaat sebelum sampai di pintu, dia sempat meminta Parman untuk tidur kembali dan dia akan segera datang lagi. Karena rasa kantuk masih menyerang, Parman pun terkirim lagi ke alam tidur. Dan dia lalu terbangun ketika terdengar sayup-sayup suara adzan subuh. Ternyata Hendro sudah rapi dengan baju koko dan sarung. Begitu melihat Parman terjaga, Hendro mengajaknya ke musola yang tak jauh dari sana. Dari dulu, selain sangat baik, Hendro memang sangat religius.
Itu pula yang semakin membuat Parman terkesan padanya. Bahkan Hendro pula yang dulu sering menasehatinya tentang pentingnya sholat dan melakukan hal-hal baik. Sahabat yang satu ini benar-benar luar biasa. Sepulang dari musola, Parman merasa terkejut karena foto di samping lemari tidak terlihat lagi. Tapi dia lalu teringat bahwa tadi malam Hendro memang datang mengambil dan memindahkan foto itu. Akhirnya dia pun bertanya pada Hendro, yaitu tentang kenapa dia malam-malam memindahkan foto. Ternyata jawaban Hendro sangat di luar dugaannya. Kata Hendro, tak pernah ada foto di samping lemari. Dan setelah mendengar penjelasan Parman tentang foto dirinya di depan gedung SMP, Hendro terlihat berkaca-kaca sambil mengaku bahwa dirinya tak pernah berfoto dengan pose seperti itu. Selain itu, Hendro mengaku benar-benar baru datang menjelang subuh karena sempat bertemu keluarga yang lain di rumah sakit dan ngobrol lama di sana sehingga jadwal pulang pun mundur. Otak Parman lalu berusaha merangkai kejadian tadi malam. Akhirnya dia menduga bahwa apa yang terjadi semua hanyalah mimpi. Setelah sejenak mengalihkan topik, Parman lalu teringat kembali rasa penasarannya. Kemudian dia mencoba bertanya hal lain yang mungkin berhubungan, karena firasatnya tiba-tiba menangkap kemungkinan ini. Rumahmu kan dekat pantai selatan, Hen. Apa gak pernah ada kejadian aneh semacam bertemu sosok yang katanya Nyi Roro Kidul? Hendro tersenyum mendengar itu. Dia pun kemudian menerangkan panjang lebar bahwa Nyi Roro Kidul ada atau tidak, dia pun tidak paham. Walau sejak kecil tinggal di pesisir Laut Selatan. Dan kalaupun ada, dia hanyalah jin seperti yang lain. Di titik ini, jawaban Hendro sebenarnya sama sekali tidak mengejutkan. Karena dia adalah sosok yang religius. Dan pasti tak mudah percaya seperti sebagian orang yang begitu mengkultuskan sosok itu, yang konon dianggap sebagai penghuni Laut Selatan Jawa. Hanya saja, kata Hendro, dari kecil dia memang beberapa kali mendengar cerita, terutama dari para tetangga, bahwa mereka didatangi sesosok wanita berpakaian adat Jawa lengkap dengan wajah sangat cantik. Ada yang mengaku mengalami dalam keadaan terjaga, tapi kebanyakan yang lain mengalaminya di dalam mimpi. Terus, apa yang dilakukan wanita itu, Hen? Tanya Parman penasaran. Kata Hendro, kebanyakan hanya tersenyum. Tapi ada juga yang merasa diajak jalan-jalan ke sebuah istana yang sangat megah. Ada juga yang diberi sesuatu di kamarnya, atau justru dimintai sesuatu sampai harus membongkar-bongkar lemari. Di sini, Parman merasakan sesuatu. Bagian akhir jawaban Hendro mengingatkannya pada kejadian tadi malam. Ketika sahabatnya itu tiba-tiba masuk ke kamar dan lalu membongkar-bongkar lemari dengan diawasi seorang wanita cantik di belakangnya. Parman kemudian menceritakan dengan detail
apa yang dialaminya tadi malam, termasuk ketika Hendro datang dan mengambil foto itu. Hendro pun lalu bercerita sesuatu yang dulu tak pernah disampaikan pada Parman, bahwa Hendro sebenarnya punya saudara kembar yang bernama Hendri. Mereka hidup rukun dan tumbuh bersama. Tapi sayang, tak lama setelah kelulusan SMP, saudara kembarnya itu meninggal terbawa ombak ketika berlibur di pantai selatan. Selain itu, Hendro mengaku lagi bahwa dirinya tak pernah berfoto dengan pose di depan gedung SMP. Dan foto yang dilihat Parman dengan latar belakang gedung sekolah adalah foto Hendri ketika itu. Parman terbawa kesedihan mendengar berita ini. Air matanya pun ikut menetes. Berkali-kali dia mengucapkan bela sungkawa dan meminta maaf jika telah membuka lagi kenangan sedih tentang saudara kembarnya. Dalam hati dia sadar bahwa bahkan dalam kehidupan yang terlihat sempurna seperti keluarga Hendro, tetap ada ujian berat dari Yang Maha Kuasa. Sore harinya, Parman pun pamit pulang ke Surabaya, dan setelah bersalaman dengan kedua orang tua Hendro, Hendro pun mengantarnya ke terminal. Sebelum meninggalkan Parman, Hendro berjanji suatu saat akan berkunjung ke Surabaya. Tadi, Parman memang memberinya kartu nama yang di sana tertera alamat kantor dan tempat tinggal Parman. Sepanjang perjalanan, Parman pun teringat semua kejadian aneh di rumah Hendro. Selain rasa ikut bersedih atas meninggalnya Hendri, masih ada ketakutan setiap kali mengingat wanita cantik di dalam mimpinya yang datang bersama saudara kembar Hendro itu. Kemudian otaknya berusaha merangkai sebuah dugaan. Jika memang benar semua cerita yang selama ini pernah didengarnya, mungkin sosok tadi malam adalah Nyi Roro Kidul. Hanya saja, ada satu hal yang juga membuatnya merinding, yaitu si wanita cantik sempat berbisik kepada Parman untuk berkunjung ke istananya. Parman pun merasa ketakutan. Rasanya tak ada kemungkinan lain wanita menyebut kata istana kecuali Nyi Roro Kidul. Setelah cukup lama berjuang dan sekitar 2 jam sejak keberangkatan, Parman pun tertidur. Tiba-tiba, dia merasa berada di dalam sebuah mobil mewah. Dia duduk di depan, di samping sopir yang sepertinya sangat dia kenal, yaitu Hendro. Parman pun memandang wajah sang sopir, lalu berteriak, "Hendro!" Tapi dia menggeleng dan lalu mengatakan bahwa dirinya bukanlah Hendro, melainkan Hendri kembarannya. Di titik ini tak banyak yang bisa diingat Parman, selain bahwa Hendro memang punya saudara kembar bernama Hendri. Kemudian begitu melihat ke kursi belakang, ternyata di sana ada seorang wanita sangat cantik yang langsung melayangkan senyum kepadanya. Otak Parman berjuang keras lagi untuk merangkai ingatan, sampai di sebuah kesimpulan
bahwa wanita cantik ini pernah dilihatnya, tapi entah kapan dan di mana. Tanpa diminta, sang wanita lalu menjelaskan bahwa perjalanan kali ini adalah menuju ke istananya. Dia juga berkata bahwa Hendry adalah salah satu sopir kesayangan karena orangnya baik dan mudah dimintai tolong. Parman merasa kebingungan karena sepertinya ini adalah cerita yang sama sekali tidak asing. Dia juga tidak tahu bagaimana caranya tiba-tiba berada di mobil mewah ini. Jalanan aspal terlihat sangat sunyi dan Hendry terus memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, aroma sangat harum tercium dari kursi belakang. Setiap kali Parman menoleh, setiap kali pula wanita itu menyunggingkan senyum yang rasanya makin lama makin manis. Parman semakin ketakutan. Dia tak paham mobil ini akan membawanya ke sana. Sebuah istana yang disebutkan si wanita tadi tentu bukanlah tempat yang dikenalnya. Lalu, dari kejauhan terlihat ombak yang bergulung-gulung. Suara deburnya perlahan terdengar dan makin lama semakin keras. Artinya, jarak ombak itu semakin dekat. Di mata Parman, ombak itu tak seperti biasanya, tapi terasa membuat sebuah gerakan melambai untuk memanggilnya datang. Parman semakin ketakutan dan ombak itu semakin dekat. Dalam sepersekian detik, Parman berpikir bagaimana caranya mobil ini akan memasuki atau menerjang ombak sebesar itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba mobil berhenti. Hendry lalu turun dan terlihat memeriksa bagian bawah mobil. Karena penasaran dan mulai ketakutan, Parman pun ikut turun. Lalu, tak lama setelah membuka pintu mobil dan menjejakkan kakinya di tanah, datanglah sebuah sepeda motor berkecepatan tinggi dari arah depan yang langsung menabraknya. Selama beberapa saat, Parman merasakan hilang kesadaran. Tapi, entah bagaimana caranya, tiba-tiba dia berada di boncengan sepeda motor itu. Parman yang kebingungan segera memeluk laki-laki itu dengan erat. Entah apa yang sedang terjadi, tapi dia makin mempererat pelukan karena tak ingin terjatuh dalam kecepatan setinggi itu. Ternyata sepeda motor itu mengarah ke rumahnya di Madiun. Sesampai di sana, laki-laki itu membuka helmnya. Dan alangkah terkejutnya Parman, laki-laki itu adalah Hendro, sahabatnya. Tak banyak yang diucapkan Hendro setelah itu. Dia hanya memeluk erat Parman, membisikkan kalimat pendek agar Parman berhati-hati, dan langsung memacu lagi sepeda motornya entah kemana. Parman lalu melangkahkan kakinya ke sebuah kursi di teras depan rumahnya. Entahlah apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, dia pun menyalakan rokok untuk menenangkan diri. Entah pula kenapa suasana rumahnya sedang sangat sunyi. Angin yang berhembus dingin
lalu membuat Parman sadar bahwa saat ini adalah tengah malam. Setelah hisapan kedua rokoknya, tiba-tiba Parman tersungkur ke lantai. Entah siapa yang mendorongnya dari belakang sampai dia terjerembab sekeras itu. Kemudian Parman pun terbangun. Ternyata bis yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti karena menabrak pengendara motor. Suasana menjadi ramai dan Parman pun ikut turun karena penasaran. Untungnya kecelakaan itu tidaklah parah dan si pengendara motor hanya mengalami lecet-lecet ringan. Salah satu penumpang lain mengatakan bahwa tadi kebetulan bis sedang melaju tidak terlalu kencang. Setelah sang kondektur terlihat bernegosiasi dengan pengendara motor, perjalanan pun dilanjutkan. Setelah naik, Parman teringat kembali mimpi yang baru dialaminya. Banyak pertanyaan yang kemudian berkelebat di pikirannya. Apakah yang tadi dan tadi malam adalah Nyi Roro Kidul? Juga, apakah tadi dia mau dibawa ke Laut Selatan karena wanita itu mengatakan akan mengajak Parman ke istananya? Lalu, apa maksud perkataan si wanita bahwa Hendri adalah salah satu sopir kesayangannya? Dan yang terakhir, apa yang akan terjadi jika dalam mimpi tadi Hendro tidak datang menyelamatkannya? Entahlah, apakah memang semuanya punya arti tersendiri, atau rangkaian kejadian aneh dan menakutkan itu sebenarnya hanya bunga tidur biasa. Parman pun lalu tersenyum-senyum sendiri. Dia kemudian teringat, Hendro sahabatnya memang adalah orang yang sangat baik, yang bahkan di dalam mimpi pun berusaha untuk membantunya. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Foto di Laut Selatan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.